Zaira कहाँ है? Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga murah rezeki dan senantiasa dilimpahkan kebahagiaan dan juga keberkahan ya sahabat. Kali ini SLMT TV hadir dengan alur cerita dari sebuah film yang berjudul Dakat. झूठ बोल रहे थे. Sweet dreams. Agni bersiap meninggalkan kamar hotelnya. Setelah menikmati segelas miras yang ia miliki, Agni membawa senjata api yang diperlukan. Agni lalu mengendarai sepeda motornya dan mendatangi sebuah gedung sesuai perintah handler yang memintanya menyelesaikan misinya dalam waktu 3 menit. Setelah memarkirkan motornya, ia bersama dengan Camar, rekan kerjanya, mulai bekerja. Mereka membawa gas air mata yang mereka telah siapkan dan melemparkannya ke semua penjaga gedung tersebut. Semua penjaga gedung tersebut keluar dari gedung dan menyerang Agni serta Camar hingga mereka terlibat dalam baku tembak. Agni terus berusaha memasuki gedung dan melewati penjaga yang terus saja menyerangnya. Rekan Agni terluka parah dan terkena sabetan pedang. Handler meminta Agni untuk membatalkan penyerangan gedung tersebut. Namun Agni menolak dan terus menerobos masuk ke gedung tersebut. Hingga ia mendapatkan flash disk yang hampir saja ditelan oleh pengolahnya. Agni melaporkan semuanya pada handler dan kembali ke hotel untuk mengobati lukanya di area paha yang tersabet pedang saat berkelahi di gedung tadi. Bayang-bayang buruk masa kecil Agni terus mengganggu tidurnya, hingga ia terbangun ketika mimpi itu datang kembali. Handler memberi tugas baru yang mengharuskan Agni ke India. Mendengar itu, Agni terdiam dan Handler mengatakan kalau ia harus melumpuhkan Rudraver. 10 tahun lalu mereka mencoba menangkapnya namun ia menghilang. Handler juga mengatakan kalau Rohini adalah orang kepercayaan Rudraver yang mengatur keuangannya. Bhopal, Sentral India. Agni menuruti Handler, pemimpin sekaligus ayah angkat baginya, untuk berangkat ke India menyelesaikan misi itu. Di sana ia berdampingan dengan Fazal, seorang agen FSB juga sama sepertinya. Namun sebelum ia menemukan Faizal, ia harus berhadapan dulu dengan preman-preman jalanan yang mencoba mengganggunya dan mengambil barang-barang miliknya. Setelah menyelesaikan sedikit masalah itu, Agni menemui Fazal dan beristirahat di rumahnya untuk membicarakan rencana mereka menemukan Rudraver. Fazal menjelaskan kalau mereka harus menemukan Khalid, orang kepercayaan Rudraver yang bisa menuntun mereka kepada Rudraver 25 tahun yang lalu. Rudraver yang sejak remaja sudah berkecimpung dengan dunia kejahatan, terutama pencurian batubara dengan kejam, mencuri semua batubara yang dibawa oleh kereta ayahnya sendiri. Bahkan dengan tangan dinginnya, ia mampu menghabisi ayahnya dengan 1 peluru. Rudraver pun bertemu dengan Rohini, wanita penghibur yang kemudian menemukan beberapa kecocokan hingga mereka jatuh cinta. Rohini yang mengolah semua keuangan Rudraver, bahkan keduanya memiliki darah dingin yang mampu menghabisi semua musuh-musuhnya tanpa ampun. Rudraver dan Rohini mulai membangun kejahatan yang mereka pimpin dengan menguasai semua penjahat-penjahat kecil hingga mereka bisa bertekuk lutut kepada kekuasaan Rudraver dan juga Rohini. Rudraveer and Rohini. Rudraver bahkan menguasai pertambangan batubara dan Rohini mulai merambah dunia perdagangan wanita yang ia culik dari jalanan. Kekuatan dan kekuasaan Rudraver benar-benar besar dan kejahatan mereka benar-benar terorganisir dengan baik hingga tidak mudah mengendus dan mencari keberadaan mereka. Fazal mengakhiri ceritanya ketika putrinya yang bernama Zaira mencoba mendekati Agni yang tengah bersama dengan ayahnya. Agni mulai menjalankan rencananya untuk mendekati Khalid. Ia bersama Fazal mendatangi tempat gulat dan juga taruhan yang biasa didatangi oleh Khalid. Agni yang menyamar menjadi jurnalis pun memasuki arena pertandingan dan dengan mudah mengambil semua gambar orang-orang yang terlibat di dalamnya, termasuk Khalid yang menjadi pemenang dalam taruhan ini.
Hadler memberi informasi tambahan setelah ia berhasil mendapatkan informasi tentang Khalid. Ia mengatakan kalau Ruhini akan bertemu Amina, seorang desainer yang biasa membuat baju untuk Ruhini. Hadler dan timnya memberikan semua informasi yang diperlukan Agni untuk misinya kali ini. Agni pun yang telah mempelajari tentang Amina mencoba menyamar menjadi dirinya dan mendatangi kediaman Ruhini. Di sana ia mengukur tubuh Ruhini tanpa dicurigai sedikit pun. Sementara Fazal yang berada di luar mencoba mengendalikan sebuah kamera perekam yang mereka bawa dalam bentuk capung. Zaira mencoba mendekatkan diri kepada Agni dan bermain bersamanya saat ayahnya tengah bekerja. Namun di tengah-tengah permainan yang mereka mainkan, tiba-tiba Agni merasa ketakutan dan ia melihat masa kecilnya ketika bermain permainan yang sama. Ia malah menemukan ayahnya telah tertembak dalam kondisi kepala yang terluka. Mereka pun menghentikan permainan dan Agni mencoba mengendalikan emosinya. Ruhini yang diketahui menemui Sheikh Herkom di sebuah klub baru yang bernama Sheikh Herkom Al-Badi dengan menggunakan pakaian yang telah ia jahit dari Amina. Agni dan Fazal menunggu di halaman parkir dan memantau pergerakan mereka dari kamera pengintai yang berhasil mereka retas. Di sana Ruhini mencoba bekerja sama Sheikh Herkom Ali, namun ia ditolak karena bukan road driver yang menemuinya secara langsung. Ruhini mencoba menjelaskan walaupun ia direndahkan dan mencoba mengangkat kembali kehormatan yang diinjak oleh Syekh Ali tadi. Dengan mengatakan, ia adalah orang terpenting dalam bisnis road driver dan begitupun road driver yang menjadi bagian penting dalam bisnis yang kini ia olah. Hingga kemudian ia berhasil meluluhkan hati Syekh Herkom dan mengajaknya bekerja sama dengan road driver. Ruhini juga mulai menculik para gadis yang ia temui di jalan bersama anak buahnya, bahkan dengan kejam mampu membuang bayi dalam kandungan si wanita yang menemuinya sebagai pasien dan menghabisi suaminya dengan sangat kejam. Wanita itu dipaksa untuk melayani semua klien-klien Ruhini yang berasal dari luar India dan sebagian membawanya ke area tambang untuk menjadi wanita penghibur bagi para pekerja tambang. Setelah mendapatkan informasi itu, Agni meminta Fazal untuk meninggalkan kota ini sementara ia sendiri yang akan menyelesaikan misi ini dan cepat kembali ke negaranya. Karena ia merasa jengah terus-terusan berada di negara ini yang membawa kenangan buruk di hidupnya. Agni kembali melakukan penyamaran dan bergabung dengan Rani, seorang mucikari yang juga bekerja sama dengan Ruhini, mengumpulkan wanita-wanita penghibur yang akan dibawa ke area tambang milik road driver. Ruhini terkesima dengan kecantikan yang dimiliki oleh Agni, hingga meminta semua anak buahnya membawa ke area tambang sebagai bunga di sana. Mereka pun menjalankan tugasnya seperti yang diberikan oleh Ruhini, untuk menjadi pemuas nafsu para pekerja tambang. Begitupun Agni yang mendapatkan pelanggan khusus, namun sebelum pria tersebut menyentuhnya, ia segera melumpuhkannya dan menyelinap ke area tambang untuk mencari keberadaan road driver. Hingga kemudian ia mencuri dengar sebuah percakapan road driver dengan Ruhini di dalam sebuah ruangan tersembunyi di area tambang. Tapi Agni terkejut ketika melihat Khalid tepat berada di belakangnya. Mereka pun terlibat perkelahian, namun dengan cekatan Agni mampu menghabisi Khalid tanpa suara. Ruhini pun mengetahui kalau area tambang telah dimasuki oleh orang asing. Ia mengumpulkan Rani dan anak buahnya untuk mencari tahu siapa Agni sebenarnya. Hingga Ruhini tidak segan-segan menghabisi mereka yang tidak mau memberi informasi tentang Agni. Salah satu dari mereka pun berbicara setelah melihat Rani mendapatkan 2 tembakan di area kakinya. Ia mengatakan bahwa Agni berasal dari anak buah Bajuri yang membawanya ke tempat hiburan mereka. Ruhini langsung mendatangi Fazal dan menodongkan senjatanya ke arah Fazal dan Zaira yang tengah ketakutan. Ia menekan Fazal untuk mengatakan keberadaan Agni yang telah pergi meninggalkan rumahnya. Fazal sama sekali tidak mau mengatakan semuanya kepada Ruhini. Maka dengan kejam ia pun menyerang Fazal di hadapan Faiza. Ruhini dengan tangan dinginnya juga menembak Faiza di hadapan mayat ayahnya. Kemudian mereka pun meninggalkan tempat tersebut. Sementara Agni yang telah menyiapkan diri untuk mendatangi kembali tambang dan berniat untuk menghancurkannya, ia membawa beberapa teman-temannya untuk menghancurkan tempat road driver bersembunyi. Road driver yang mengetahui ada penyelundup pun mulai menyiapkan diri untuk menerima kedatangan musuh-musuhnya itu. Hadler terus memantau keberadaan timnya.
Namun mereka terkejut ketika tahu mobil yang berisi teman-teman Agni harus meledak terkena bom yang terpasang di area tambang tersebut. Mobil yang membawa Agni dan teman-temannya pun mulai tidak bisa mengendalikan diri hingga mobil tersebut terbalik dan semua muatannya mencoba menyelamatkan diri mereka. Hitler yang mengetahui hal itu meminta Agni membatalkan misi dan mundur. Tapi tidak dihiraukan oleh Agni yang terus maju menerobos pasukan Rudraver yang terus menyerang mereka. Ani meminta timnya menemukan gudang amunisi Rudraver, kemudian membakarnya sampai habis. Pasukan Rudraver juga menyerbu kantor Hitler dan menghancurkan semua peralatan yang ada di sana. Mereka juga menyerang semua karyawan yang bekerja pada Hitler hingga kantor agensi tersebut hancur. Mereka terus saling menyerang hingga Agni pun mengalami beberapa luka karena jumlah yang tak sebanding dengan semua anak buah Rudraver dan teman-temannya. Mereka mulai kewalahan apalagi saat Rudraver menambah pasukannya untuk menghancurkan Agni dan juga teman-temannya. Agni terus berusaha bertahan dan tidak menghiraukan beberapa luka di tubuhnya. Namun semua usaha Agni sia-sia karena saat ia berhadapan dengan Rudraver yang tangguh, ia pun kewalahan dan berhasil melukai beberapa bagian tubuh Agni dengan senjatanya. Namun salah satu teman Agni berhasil memasuki gudang amunisi dan meledakkan diri di tempat itu. Hingga ledakan tersebut menimbulkan efek yang sangat besar di area tambang. Agni yang terkulai lemah kemudian kembali didekati oleh Rudraver dan samar-samar Agni mendengar Rudraver menyanyikan lagu pengantar tidur yang sama persis dengan yang ia dengar saat ayahnya dibunuh. Di atas pangkuan Rudraver, Agni ditembak tepat di dadanya. Beberapa penyelamat datang ke tambang batubara milik Rudraver, namun mereka sudah tidak menemukan satupun anak buah Rudraver. Mereka pun hanya menemukan Agni yang telah tewas dalam serangan itu bersama 18 anggota agen rahasia lainnya. Kantor pusat dari agen rahasia memecat Hitler yang dianggapnya tidak cakap menangani semua anak buahnya, hingga menewaskan Agni, anggota agen rahasia yang sangat mereka andalkan. Hitler terdiam dan ia teringat saat dulu mengambil Agni dari panti asuhan selepas kematian ayahnya. Agni saat itu mengalami guncangan kejiwaan pada dirinya. Hitler merawat dan membesarkan Agni menjadi agen rahasia yang sangat tangguh. Agni hi bulaenge tumhe. Sejak kejadian penyerangan tambang, semua bisnis Rudraver perlahan tercium dan mereka membongkar semua rumah bordil yang dimiliki oleh Ruhini dan menghancurkan beberapa bisnis Rudraver. Namun Hitler tidak menyangka ketika mengetahui Agni masih hidup. Dokter yang memeriksa Agni pun melihat keajaiban karena Agni masih sanggup bertahan ketika peluru menembus jantungnya. Agni dirawat oleh Hitler sampai melewati masa kritisnya. Setelah sadar, Agni bercerita pada Hitler tentang Rudraver yang telah menghabisi ayahnya karena ia ingat benar Rudraver bernyanyi nyanyian pengantar tidur untuknya sesaat setelah ia melihat orang tuanya dihabisi. Hitler mengatakan ia sudah tahu semua sejak dulu, namun ia mencoba merahasiakannya untuk menjaga kestabilan emosi pada diri Agni untuk menjadi agen rahasia di bawah naungannya. Hitler juga mengatakan kalau Fazal pun telah terhabisi bersama dengan putrinya. Mendengar berita itu, Agni merasa dendamnya semakin kuat kepada Rudraver yang telah menghancurkan keluarganya hingga ia mengalami trauma itu sampai sekarang. Agni yang mulai pulih melatih kemampuan dirinya sebelum ia kembali mencari semua musuh-musuhnya. Uske location ke coordinates upload kar raha hu. Tiba-tiba, Agni dan Hitler terkejut ketika mengetahui signal pada gelang yang Agni berikan kepada Zaira, mengirim pemberitahuan kepada mereka. Agni terdiam dan mengiyakan kalau signal itu berasal dari gelang miliknya. Agni tersenyum bahagia karena Zaira masih hidup dan ia bertekad untuk menolongnya segera. Agni yang merasa tubuhnya telah pulih mulai mendatangi persembunyian baru Ruhini dan bertanya tentang keberadaan Zaira. Zaira kahan hai? रख लिए पुराना आदत है हमारा. Namun Ruhini tidak mau mengatakan yang sebenarnya kepada Agni, malah ia mencoba menghabisi Agni dengan senjata yang ia sembunyikan di bawah meja tempatnya. Dengan gerakan cepat, Agni menyerang Ruhini tepat mengenai kepalanya, hingga Ruhini pun tewas di sana. Sementara itu, Zaira yang berada di bawah pengawasan Rudraver disekap bersama dengan wanita-wanita lain yang nantinya akan dijadikan seorang pekerja seks di tempat tersebut. Untuk menghilangkan rasa takutnya, Zaira mencoba menyanyikan lagu pengantar tidur yang biasa dia dengar dari Agni sebelum meninggalkannya.
Mendengar itu, Rudraver mencoba mendekati Zaira untuk memastikan ia yang menyanyikan lagu tersebut. Agni yang mendapatkan informasi kalau Zaira dikurung bersama wanita-wanita penghibur yang akan dijual dengan klien baru Syekh dalam pestanya, mulai mendekatinya dan pesta tersebut. Ia yang menyamar menjadi wanita sangat cantik mampu menarik perhatian Syekh dan langsung dibawa ke ruangan pribadinya. Namun karena ketergesa-gesaan Agni membuatnya tertangkap dan ditahan oleh beberapa anak buah Syekh. Namun Agni mampu melepaskan diri dan menghadapi Syekh untuk menanyakan tentang keberadaan Rudraver. Hingga ia tewas di tangan Agni dan ia tidak mengatakan di mana keberadaan Rudraver. Agni yang tengah menikmati minumannya di sebuah kafe terkejut ketika melihat Zaira tengah melintas. Ia mencoba mengejarnya dan itu membawanya menemui Rudraver. Mereka pun berhadapan secara langsung. Bahkan mereka langsung berkelahi untuk memenangkan semua dendam yang mereka miliki. Di sela-sela perkelahian mereka, Rudraver memberi kode kepada Agni kalau ia pun hanya menjadi seorang boneka dari dalang yang membuat cerita ini hingga ia mampu menghabisi ayah Agni. Hal itu membuat Agni bertanya-tanya maksud dari pernyataan yang dilontarkan oleh Rudraver. Namun jawaban itu tidak ia temukan sampai ia menghabisi Rudraver dengan tangannya sendiri. Agni yang mengalami luka pasca menghadapi Rudraver kembali menjalani perawatan di tempat persembunyian Hitler. Di sana ia diberitahu bahwa Zaira telah selamat dan berada bersamanya. Namun kata-kata terakhir Rudraver membuatnya bertanya siapa dalang di balik pembunuhan ayahnya. Dan ia mulai mencurigai Hitler adalah dalang di balik dari semua ini. Agni yang benar-benar merasa pulih kembali menemui Hitler dan menceritakan semua yang telah ia dengar dari mulut Rudraver. Dan ia kini mencari keberadaan dalang dari kekacauan ini. Hitler membuka pembicaraan dan mengatakan kalau ayah Agni dulu merupakan anggota agen rahasia juga, namun ia memilih untuk mengakhiri pekerjaannya. Hal itu membuat Hitler menjadi marah karena banyak rahasia yang telah diketahui oleh ayah Agni dan atas nama keserakahan ia menggunakan Rudraver untuk menghabisi ayah Agni dan muncul ke hadapan Agni sebagai pahlawan yang membesarkannya sebagai orang tua tunggal bagi Agni. Bahkan mendidiknya menjadi agen yang bisa diandalkan. Mendengar hal itu, Agni bangkit dan menembakkan 3 peluru sekaligus ke tubuh Hitler yang langsung membuatnya tewas di kursi yang ia duduki. Agni menarik napas kemudian melangkah meninggalkan ruangan itu. Kemudian ia memanggil Zaira untuk ikut bersamanya dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Dakat. Rasa sakit yang dialami oleh seorang anak atas kematian ayah yang dicintainya membuatnya menjadi seseorang yang sangat tangguh dan juga hebat. Dan sangat disayangkan bahwa trauma yang dimiliki oleh seorang anak dimanfaatkan oleh penjahat untuk kepentingan pribadinya. Tentu saja perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat tercela dan tidak dapat ditoleransi ya sahabat. Meskipun pada akhirnya sang anak dapat menemukan fakta sebenarnya dan membalaskan dendamnya, namun sebenarnya dendam tersebut tetap tidak dapat dibenarkan ya sahabat. Ada cara-cara lain yang dapat diselesaikan dan dapat dipilih untuk menyelesaikan suatu permasalahan tanpa melibatkan kekerasan ataupun saling mendendam. Karena pada hakikatnya dendam itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah ya sahabat, justru akan menimbulkan masalah-masalah baru. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita dari film ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir dan sampai berjumpa lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Selalu dukung SLMT TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sehat selalu sahabat, sampai ketemu lagi dan wassalamualaikum.